Ya, 3, 2, 1, and action. Selamat datang di podcast Lantur. Podcast lancar dan teratur. Apanya tuh? Ngelanturnya. Ya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Gua Bang Jaidi dan gua di sini bersama pasien-pasien gua. Ada 2 ya. Mungkin saling perkenalin diri kali ya. Yang pakai kacamata dulu coba kenalin diri. Oke, halo guys, ketemu lagi ya. Gue Albert dan di sini mungkin gue menjadi pendengar ya, listener pada hari ini. Lebih tepatnya lu bakal jadi ini sih, gue tanya-tanyain dan lu ngejawab. Siap. Jadi Oke. respon Tentang Siap, apa Bang. masih gue rahasiain ya. Oke. Oke. Pasien kedua mungkin bisa kenalin diri. Halo, gue Mustafa. Sedih banget terus. Mus, Sedih. coba Kenapa? lebih terbuka. Mungkin emang lu ada ini sih masalah mental, cuman boleh lah. Waduh, Lu Wah, kenalin nanti diri. maksudnya apa? bisa didiagnosis nanti ya. Iya, iya. Enggak, ini masih rahasia topiknya. Nanti bakal gue jelasin lebih dalam. Oke, silakan Bang Jai. Oke, jadi Mustafa nggak mau lanjut kenalin ya berarti? Oke. Jadi gini, mungkin kita intro dulu kali ya. Pernah nggak sih lu Mustafa sama Albert ya? Gak pernah Kayak Enggak, tolong dengerin dulu. Gue tahu lu profesional komentator, cuman lu coba jadi profesional listener. Wah, Tapi nanti tolong asik. jawab kalau misalnya gue tanya ya. Oke. Coba nih bayangin nih, di suatu pagi. Bayangin kayak, wah lu rasa pagi yang seger banget gitu. Lu sikat gigi, dan lu ngaca. sih. Dan saat lu ngaca, lu senyum, lu Hmm. bilang, apa jangan-jangan gue psikopat ya? Pernah nggak kayak kalian kepikiran kayak gitu? Gak pernah sih, jujur. Oke. Kalau gue sih sebenarnya bingung juga sih ya, kapan gue realize kalau misalnya gue psikopat. Nah, itu dia. Ayo lo, kita nggak Makanya tahu kapan Sebenarnya decide kan. psikopat tuh apa sih definisinya? Nah, menarik tuh. Nah, coba ya gue Google dulu nih ya. Soalnya gue sebagai tim materi sebenarnya belum cari tahu nih. Bentar. Definisi Ya, setahu gue sih psikopat. Kan ada Pembunuh ya? psikopat, ada sosiopat ya kayaknya. Ah, Bedanya tuh. apaan? Bedanya tuh apa itu? Waduh. Gua Google juga deh. Jadi kalau misalnya menurut Google nih ya, psikopat atau secara medis dikenal dengan kepribadian antisosial merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati dan kebiasaan melanggar peraturan. Jadi anaknya rebel gitu, bro. Anarkis. Bentar. Kalau gitu kayak misalnya orang-orang Indonesia mostly psikopat dong. Kan sering tuh di motor terobos lampu merah gitu. Waduh. Ini definisi apa ini Mas? Gue gak ngerti nih. Aduh. Coba nggak- Wikipedia aja, Wikipedia. Wikipedia Ini- coba ya. Ini menarik juga loh. Tadi definisi psikopat ada yang menarik yang disebutkan oleh Jason bahwa psikopat itu adalah orang antisosial. Berarti ada nggak psikopat yang ekstrovert? Ada aja kan antisosial tuh bukan berarti dia extrovert introvert. Oh, tapi apa nggak punya teman gitu? Kadang orang tuh nyamain asosial sama antisosial. Kalau asosial itu beda kan ya? dia itu ya menghindari orang-orang gitu. Kalau antisosial dia bilang anti. Oh, berarti Jadi- yang didefinisikan antisosial asosial itu, yaitu menghindari orang-orang gitu ya. Betul, sepertinya pasien gue lebih ahli ya, dan sepertinya dia ya lebih paham lah daripada gue. Tapi I see. gue di sini tuh bukan mau ngedukasi kalian soal psikopat itu Oh. apa. Maunya Gue Oh, apa lebih aja, Jas, ke pengen ngetes aja sih. Apakah teman-teman gue di sini tuh sebenarnya psikopat atau enggak? Kalau misalnya psikopat, Oke. gue mungkin bakal ngejauhin kalian sih. Even though Kopat ini juga siapa, kita ngelakuin kopat? secara virtual. Kopat siapa? Ya, oke, Psikopat. mus with his dead jokes. Gue baru ngerti joke-nya psikopat ya. Sorry ya pendengarnya, maaf ya. Psikopat itu Oke. Jadi Oke, iya, di iya. sini tuh kalau gue lihat tes ini tuh bener-bener based on facts banget deh. Jadi jawabannya bakal mutlak kalau misalnya kalian menurut tesnya kalian psikopat. Kalian berarti beneran psikopat dan kalian mungkin harus menjauhkan diri dari dunia Lu sosial. dapet tesnya dari mana? Dari ada nama website namanya bola.com. Itu apa? fakta banget nih. Ya, udah, Oke. Namanya bola.com. Semoga trusted. Ini trusted, percaya sama gue. Menurut riset ini satu dari satu orang dinyatakan psikopat dari tes ini dan ya satu dari bener satu sih. orang. Iya. Itu 100% dok. Nah ini di Wikipedia katanya psikopat itu 1% dari seluruh populasi. Lu Kayaknya yang ngebuat artikel ini deh yang psikopat deh. Soalnya kalau misalnya lihat dari di websitenya ada gambar Joker gitu. Anyway, We live in a society. oke. Di sini lanjut. bakal dibagi jadi 2 sesi nih. Yang pertama soal pilihan ganda sama yang kedua Oke. soal esai. Ya kayak lu pas soal-soal sekolah dulu lah. Jadi bakal ada 6 pilihan ganda sama 6 soal esai. Nanti mungkin kita mulai dari pilihan ganda dulu, terus gue bakal nanya ke kalian kayak satu pertanyaan, terus habis itu gue reveal yang psikopat tuh seperti apa sih. Ya udah boleh.
Oke. Jadi kita langsung ini aja ya ke soal nomor 1 pilihan ganda. Kayak gue mau Oke. nyoba set up the scene dulu nih. Ceng. Albert dan Mustafa. Bayangin kalian lagi di ruangan gelap nih. Dan situasinya kalian tuh lagi dikejar sama pembunuh yang lagi nyari kalian atau salah satu dari kalian. Kalian tuh kan di suatu ruangan nih. Dan di ruangan ini tuh nggak ada apa-apa yang bisa buat pertahanan diri. Dan di sini opsinya hanya ada belakang pintu, bawah ranjang, luar jendela, dan dalam lemari. Kalian dari kira-kira dari pilihan tersebut kalian milih yang mana? Ini siapa dulu yang jawab nih? Mungkin Gue dari jawaban. Gue juga ada. Nanti ganti-gantian aja. Pertama siapa dulu? Oke. Sabi. mungkin dari sekarang Mustafa dulu kali ya. Sabi. Ya. Ini enggak nanya dulu. Ini lantai berapa rumahnya? Kalau dari bola.com situasinya kalian di ruangan aja sih, ruangan gelap gitu. Jadi kita assume aja ini kalian kondisinya cuma bisa di ruangan doang deh. Dan ini ruangannya anggap aja di lantai 1 lah. Kalau gue pilih keluar jendela sih. Soalnya kalau yang lain kan kita jadi perangkap sama orang itu ya. Tapi Oke. kalau bukan di lantai 1 kan jatuh ya. Nah, kalau misalnya bukan di lantai 1 gimana? Nah itu kan nggak ada informasi aja. Gue tetap aja pilih keluar jendela. Oke. Ya udah Make katakan sense. ini ada kondisi kedua nih. Kenapa? Lantai 3 gitu. Kira-kira lu bakal milih di mana? Di balik pintu. Biar nanti kan itu ya kalau dia ngebuka dia mikir wah di mana nih, terus kan dia ngeliat ada jendela. Enggak, pertama gue buka dulu jendelanya kan biar kayak pas orang yang ngebuka kayak wah jendelanya kebuka, dia bakal ke jendelanya. Terus gue langsung keluar dari ruangannya. Oke. Mustafa Make mikirnya jauh nih, emang jago buat ngebunuh-bunuh orang sih kayaknya ya. Oke, mengerikan ya. Mengerikan. Cuma jawaban yang pintar Mustafa, dan mungkin coba sekarang pasien yang satu lagi, Albert Fibriandi. I see. Nah, kalau dari gue sendiri, jawaban paling make sense adalah di balik pintu. Kenapa? Gue belajar dari strike from behind, guys. Biasa gue main game, kalau lu mukul dari belakang, damage-nya lebih besar. Oke. Makanya gue lebih milih di belakang pintu. Begitu si penjahat masuk kan dia biasanya belakang pintu merupakan side yang blind spot ya. Yeah. Kan nggak kelihatan kan. Benar. Apalagi dengan badan gue mungkin yang tidak terlalu besar, muat lah gue harusnya. Terus gue step dari belakang pakai tonjokan maut, gue grab pisaunya, mungkin gue akan melukainya supaya nggak bisa kabur, terus gue cabut gitu. Dia bawa pisau ya? Ya asumsi bos senjata lah, masa pakai tangan hand to hand, kayak nggak mungkin ya penjahat pakai Iya. hand to hand Kalau gitu. kalau penjahat bawa pisau gue mending kabur sih daripada nyoba ngelawan ya. Oh iya, maksudnya dorong lah, kalau nggak at least kan dari belakang dia kaget, oh dorong, terus kita kurung di kamarnya. Oh, Iya. keren banget ya. Itu kunci. Gitu. Oke. Wah, jawabannya mungkin agak gamers banget ya, Albert. Dan mungkin langsung kita ke jawabannya aja kali ya. Kira-kira yang psikopat Boleh, yang Sabi. mana? Apaan Oke, menurut bola.com, jawaban yang paling tepat untuk seorang psikopat lakukan adalah A, belakang pintu. Alasannya, Oh iya, sabar dulu. Gila. bentar, gue langsung lanjut bohong ya. gitu, bohong. Gue lanjut ya. Seorang psikopat akan memilih bersembunyi di belakang pintu, sehingga ia dapat mengambil pisau dari si pembunuh saat pembunuh ya masuk itu dan Albert menyerang kan balik. gua Ini kabur ya. gak jelas. Beneran. Ini gak scripted loh ya, gak scripted loh. beneran. Gue kasih screenshotnya ya. Gue kasih screenshotnya nih. Ah, demi Di apa lu Discord. yang bener? Seriusan, gue tadi nahan aja sih gua- Albert pas ngomong. Pasti lu Tapi udah itu pikiran gue ya, di game kan gitu ya biasa. biasa. Nih ya, gue kirim ke Discord Wah, ya. sama. Gue kirim ke Ternyata Discord. bermain game Ya yang udah. bikin orang jadi psikopat. Nanti editornya Nah, iya. kirimin screenshotan ini aja. Kagak ada. we. Coba Gak, ini baca, coba baca. Bola.com. Albert coba baca lagi Ah, Albert. Bahkan sehingga ia dapat mengambil pisau. Wah. Sama Tapi persis menurut loh gua itu jawabannya. paling make sense gak sih? Sabar dulu nih, ini sebenarnya aneh jawabannya kenapa Mustafa, itu. coba Mustafa. Kenapa? Sama persis gak sih yang tadi Albert ucapkan dan Iya sama banget. Yang- Dia bilang dia pengen buka pintunya, terus nyerang dari belakang ngambil pisaunya. nah, Udah tuh. Ya, Kalau tapi Mustafa jawaban paling kan- make sense. Kalau gue kan emang Iya. mau kabur ya, mental kabur. Nah, iya. Logis Dia itu. udah buka jendelanya dan kalau misalnya lewat jendela kan bakal jatuh ya. Iya. Kalau Tapi lu misalnya lihat- gini Ah, enggak, perbedaan udah, Mustafa sama lu adalah kalau Mustafa itu buat kabur, sedangkan kalau misalnya lu tuh buat mengambil alih dengan mengambil Bukan pisaunya gitu. dan lu menusuk dia. Tadi penjelasan Bener gue melukai dia supaya dia nggak bisa ngejar gue. Itu make sense. Enggak ada. Udah. Tapi itu psikopat Soalnya- banget gak sih kalau menyiksa? lanjut. Oke. Iya. So, lu nonton film horor. Cukup. Oke. Enggak. Ya. Bert ini it's a test, Bert. Oke, it's a test. Lu Oke. harus terima Ini baru aja. satu Let's kok, move baru on. Let's satu. move on. Tenang. Only one Terus. question. Kita Iya, belum tahu tenang. question yang lain. Psikopat kan bukan 1-0 gitu, tapi ada range-nya lah. Ya ada range lah. Ini ya aneh Iya. lah emang. Kita ke soal nomor 2 ya. Apa Sekarang ya? gue pengen kalian bayangin lagi nih.
kalian lagi haus dan menemukan mesin penjual otomatis. Nah, tapi minuman di dalam mesin nggak ada yang bermerek, hanya ada warnanya. Kira-kira kalian milih warna apa aja nih? Pilihannya ada biru, kuning, merah, bening. Dan mungkin ada Ini warna lain. botolnya atau warna cairannya ya? Ya, atau cairannya nih. Ya, cairannya. Cairan pasti. Ada apa aja warnanya? Ada biru, kuning, merah, bening. Dan yang warna lain gak tahu ini apa. Tapi mungkin pilihannya 4 aja kali ya. Biru, kuning, merah, sama bening. Sorry. Tadi premisnya di apa? Latar belakangnya Lu haus gitu ya? Lu haus. Haus. Bener. Oke, kalau dari gua nih ya, gua bakal ambil yang warna merah. Apa alasannya? Yeah. Gua keinget sama sirup marjan lah gitu ya. Kalau mendekat bulan puasa kan biasanya kita minum sirup yang manis-manis, nah itu biasa warna merah. Lihat aja ini merah Gitu. katanya darah. Oke. Lo jadi psikopat. Nah, kayak gitu. Nggak tahu, Kan kita nggak asumsi- tahu. Masanya merah itu pada umumnya merupakan warna minuman yang menyegarkan. Fanta, Miranda, Blackcurrant itu semi merah kan gitu loh. Pocari Dan Sweat sebagainya. warnanya bening-bening tapi seger Kayak- silver. Iya. Enggak, gue bicarain sirup boy, sirup. Oke. Bukan Oke. bukan sirup, dia isotonik ya. Nah, jadi Oke. gue pilih warna merah. Albert kok jelas jawabnya kayak panik-panik gitu ya? Apakah ya. Nggak takut panik ya. keanggap psikopat? Kagak ya. Oke. Ya pokoknya psikopat lagi. yang pasti gue tahu psikopat gak mungkin warna merah sih. Itu terlalu obvious gak sih? Kalau gue Jadi- beda sih jawabannya. Nah, Oke, ini apa, coba, Mustafa? Mas. Gue bening lah. Pasti kalau aneh-aneh gitu mending cari yang air putih aja. Oh, Hmm, ada kan? putih. jawabannya masuk akal. Bening tuh jadi lo Oke. anggap kayak air mineral biasa Mineral gitu gitu Iya. ya. Paling normal. ya? Oke, paling aman gitu ya. Oke. Udah dikunci Tapi ya ini berarti loh, Mus. jawabannya. Coba, gue Udah, penasaran. kunci. Kan Apa? kan kondisinya lu lagi aus ya, lagi benar-benar dehidrasi. Ya kan kalau dehidrasi kan minumnya air putih ya. Bukannya menyegarkan gitu ya, yang kayak mungkin rasa perisa buah gitu. Kenapa lu minum air putih gitu? Soalnya kalau habis minum yang manis-manis lu pasti pengen minum air putih. Kan lu belum minum yang manis, coy. Oke, Kan kondisinya oke. lu haus. Calon psikopat, air putih tolong itu berhenti minuman yang berdebat. paling normal ya itu. Oke. Mustafa, Oke, tolong oke. berhenti berdebat. Ya udah apa? Gua Silakan, sekarang ingin mereveal jawabannya. Nah, Kira-kira mana sih yang dianggap psikopat dari 4 warna yang tadi gue sebut? Jawabannya bening. Nah, kan. Hah? Kenapa? Kenapa tuh gak jelas ya? Seorang Nggak jelas psikopat ya, tidak Bang. memiliki emosi atau perasaan terhadap sesuatu makannya. Memilih warna bening yang dianggap tak dapat mewakili apapun. Ya udah, Apa ini? alasannya sih Yang nggak jelas, nyambung yang ya, jelas. tapi kita bisa Yang setuju jelas. pilihan Mustafa dan warnanya Kalau ada bisa menggambarkan kalau dirinya adalah psikopat. ini. Kalau ada orang yang mau ngurangin minum manis-manis gimana? Emang dia psikopat? Iya, Ini sebenarnya kondisinya lu masih muda dan masih sehat. enggak, woy, lu gak bilang. Masalahnya kondisinya ini sih, lu gak bisa menganalogikan sebuah warna dengan kondisi haus sama perasaan. Wih, ini keren deh gue. Ya udah, Hanya seorang tapi psikopat yang akan bilang kayak gitu. hey, ini tuh tes gitu? akurat. Tolong jangan direndahin guys. Ini tes dari Enggak, woy, bola.com. 1%. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bayangin nih, kalian ceritanya ada di hutan yang gelap. Tiba-tiba di depan ada rumah musim panas. Pas lu ngeliat ke arah rumah itu, tiba-tiba ada sesuatu melintas di belakang Anda. Heeh. Nih, bayangan kalian yang terpikir tuh Oke. kira-kira apa sih yang melintas? Pilihannya A, hewan liar, B, daun, C, lawan jenis, D, anjing, dan E, hantu. Kalian pilih yang mana kira-kira? Hewan Oke liar lah. sih gue pertama. Saya kan di hutan. Ya udah itu emang Oke, oke. kalau daun, Dari Albert? Dari Albert? saya daun. Kalau daun kan nggak melintas ya, dia jatuh. Kalau lawan emang jenis tadi ada gimana, pilihan Mus? daun? Siapa Gua tahu baru kan tahu. lu mikir. Ada Apa? pilihan daun. Yaudah gue ulang ya, pilihannya ada hewan liar, daun, lawan jenis, anjing, sama terakhir hantu. Tuh kenapa Oke. lawan jenis coba? Itu paling nggak jelas. Ya, oke, kalau Nggak Mustafa apa-apa, tadi ini udah. ya, apa Hewan namanya? liar ya. Gue tergantung itu sih. Lagi segimana? Kalau lagi ketakutan paling mikirnya hantu. Terus secara logis gue kayak, oh enggak, ini pasti hewan. Hmm. Gitu sih. Oke, kalau dari gua sama sih jawabannya ya. Hewan liar. Karena memang make sense aja. Lu di hutan, ada melintas, sudah pasti animal lah. Pasti hewan gitu. Ya, karena Animal pilihannya. Crossing ya. Hewan liar pelintas. Kalau hewan liar kan dia lebih umum ya. Nggak seekor anjing doang gitu. Bisa Mm. babi hutan, babi ngepet tuh. Viral tuh. Nah itu mampus lu. hantu dan itu dong. Oh iya Hewan deh. liar. Babi ngepet hewan weh. Kan ya udah, never mind. Yaudah. Jawabannya apa? Jadi itu Jess. Pasti Apa lawan Jess jenis, jawabannya? soalnya nggak jelas. Iya. Jawaban yang menurut bola.com ini psikopat adalah D, anjing. Karena seorang psikopat menganggap anjing dapat mengganggu aktivitas mereka di tempat itu. Anjing itu musuh. Sedangkan seorang kriminal atau normal
Ntar sedangkan seorang kriminal atau normal akan memilih lawan jenis sebagai alasan akan bertindak kejahatan. Penakut tentu akan memilih hantu. Kalau memilih hewan liar nggak ada jawabannya di sini. Ya udah, anggap aja kalian aman lah buat soal. Paling aman kita. Berarti 2 pertanyaan pertama Sebenarnya- cuma palsu dong. sebenarnya sampah sih menurut gue ya. Kenapa? Karena dia cuma bilang anjing akan mengganggu dia. Gimana Iya, kalau nggak ada babi penjelasan. ngepet? Emang hantu nggak Kalau ganggu lu ya? Enggak Kan hantu ngeganggu. Iya, hantu ganggu. Gak make Next sense. question guys. Hina-hina. Ya udah. Gue Next question. pengen nyelamatin kalian di nomor 3 pass the question. Oke. Oke, nomor 4 pertanyaannya, Anda seringkali melihat ke arah cermin. Tapi setiap sedang bercermin, Anda selalu merasa tidak puas. Apa alasannya? Ini ada pilihannya nih, ada 4. Yang pertama, tidak menyukai penampilan diri sendiri. Yang kedua, terdapat luka di wajah. Bayangin ceritanya ada luka di wajah ya. Ketiga, berat badan bertambah. Jadi kayak kalian ngeliat, aduh gue gendut banget nih. Atau mungkin sebaliknya, kayak kalian ngerasa, aduh gue kekurusan banget nih. Dan D, kaca tidak bersih. Oh, Dari Albert mungkin? Kalau gue kalau ngaca ya pasti biasanya kok rasanya gemukan sih gitu ya. Mungkin karena ibaratnya sekarang pandemi gitu ya, makan banyak. Meskipun terlihat kurus, tapi begitu buka baju kan kita lihat perut kita buncit gitu ya. Kadang sedih. Aduh, kok gue gendut gitu. Padahal mungkin kita harus bersyukur guys. Apa yang Tuhan berikan kepada kita harus syukuri seperti itu. Harusnya ini gak mungkin psikopat. Aneh banget sih kalau lu bilang, gue gendut. Lu psikopat ya, lu mau bunuh orang gendut. Kan gak gitu ya. Lu bersyukur ya, lu psikopat fix banget gitu gak sih? Iya sih. Oke. Kayak gitu dong. Gue sama sih, soalnya Lanjut, Mustafa. kejadian beneran nih. Iya. Normal Gimana tuh? reaction sih ya. Dari awal berapa ya? Awal kuliah udah jauh banget tuh. Oke. Iya. Sebenarnya menurut gue ya, Jawabannya pertanyaan nomor 4 ini paling gampang sih. Kira-kira lu bisa nebak gak? Bert yang sama kaca kotor Mustafa? kan? Kaca kotor lah, dia kaca menganggap kotor. dirinya perfect kalau psikopat. Berarti lu sengaja milih untuk menghindari itu ya? Milih C untuk menghindari Enggak, kaca bukan tidak itu. bersih? Enggak. Oh enggak. Sebelum itu emang gue udah merasa C. Tenang aja. Oke. Emang benar tapi Ya benar. jawabannya? Bener kan? Pi? Benar kata Nah, ini Mustafa, jawabannya kaca tidak bersih. Seorang yang normal akan memilih tidak puas dengan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Seperti contohnya kayak kalian tadi, kayak insecure dengan penampilan berat badan kalian. Tapi berbeda dengan Nah, itu seorang psikopat. Oh. Kalau psikopat, dia Tapi kalau yang mencari kayak Albert penyebab itu di luar orang yang dirinya sendiri. bersyukur gimana? Ya kan, Bert? Nggak kan kalau Kalau dia Albert emang masih... udah bersyukur. Nggak kan ini, apa ya, di case ini, kondisinya kalian tuh lagi ini, merasa tidak puas gitu. Oh, tidak puas. Ngerti nggak? Oke. Iya. Oke. Tapi aneh juga ya, kenapa psikopat ngurusin hal-hal eksternal dia ya gitu loh. Kita lihat deh, film American Psycho diperankan oleh Christian Bale pada tahun 2000-an. Dia tuh sangat pakai facial, ingat gak kalian yang Iya, kita pernah? Mm-mm. Nah itu kan tentang Iya. dirinya, bukan tentang orang lain. Mereka nggak peduli. Dia Christian Bale ini nggak peduli. Lu temen lu apa namanya? Mungkin mau ganteng, dia- mau jelek. Dia kayak gitu buat itu, biar orang lain menganggap dirinya adalah orang yang baik gitu. Oh, Ya kan? Soalnya kayaknya berarti tes Apa? psikopat ini nggak valid. Bisa aja orang-orang pura-pura baik ini jawabannya jawaban salah karena tahu yang benar. atau Oh, enggak mind blown. atau Tapi enggak kan, mungkin karena emang si psikopat itu kalian pas di tes saking ini awalnya menjaga nggak bakal dirinya, mikir dia gitu. emang udah merasa perfect. Enggak, kita udah mikir gitu. Kita Ya udah hebat. mikir gitu dari awal. Iya. Nggak sebodoh Ya itu udah, ya kalian, psikopat. gue anggapnya tadi kalian tuh ngerjain tes ini tanpa mikir in a psychopath way ya. Jadi kalian bener-bener Iya, innocent nih dalam menjawab soal gue. Oke? Ya udah, innocent kok, innocent. Ya, Lanjut, lanjut. Next. Oke. Nomor 5. Ini bayangin kalian lagi di mana gitu ya. Kalian lihat Mana, dinding woy? rumah kosong. Mungkin ya nggak tahu lah, Oke. di suatu tempat kalian ngeliat dinding rumah kosong. Tiba-tiba ada prajurit yang Oke. luka. Dari pas gue ceritain itu, kira-kira yang terlintas di otak kalian pertama, di bagian mana sih terlukanya? Pilihannya ini ada kepala, kaki, tangan, mata, jantung. Ini gue nggak ngasih tahu ya, kayak lukanya di mana. Di bayangan Ah, kalian, itu bagian pilihan. mana yang terluka? Ini gue dulu ya. Oh, Gue mikir Boleh, kaki sih Mustafa dulu. pertama. Soalnya kan di itu ya, Heeh. ngeliat dinding rumah. Gue mikirnya tuh kayak dia lagi berlindung abis dari sana gitu, terus nggak bisa gerak. Jadi kakinya nggak bisa jalan gitu, jadi kakinya yang luka. Oke, make sense. By the way, ini pertanyaannya kocak sih menurut gue. Dia bilang kita melihat prajurit yang terluka. Tapi kalau jantung kan udah mati, udah bukan terluka lagi. Iya, udah bukan terluka. Iya, ini jadi Bener-bener. kalau pilih jantung nggak relevan sama pertanyaannya. Ya udah. Lu apaan Ya, jawaban but lu? anyway, sebenarnya paling make sense emang kaki. Tapi mungkin gue mau pilih yang beda. Gue pilih tangan deh. Jadi lagi main sniperan gitu ya. Tangannya kena. Kebanyakan Apex. Kok mikirnya dia Waduh. mikirnya kejauhan gitu ya? Mm-mm. Oke. Ya, coba apa?
Jawabannya Jadi aman sih. Mustafa tadi jawabannya, kalau Mustafa kan milihnya tadi di kaki ya, kalau Albert di kaki. tangan. Tapi ada tambahan Ah. note nih, Albert bilang kalau misalnya di jantung udah pasti mati. Ya. Bener kan tadi Bert? Iya, iya, iya. Oke, make sense sih dari jawabannya. Dan kalau misalnya kita lihat kunci Oke. jawabannya, Eh, untuk nomor 5, pilihannya ada di mata dan jantung. Emang gak masuk akal. Yang psikopat. Tapi Yang psikopat. yang psikopat. Tapi kalau misalnya dari penjelasannya, seorang yang normal akan menjawab tangan atau kaki. Seperti luka yang biasa mereka lihat di dalam film. Namun berbeda dengan seorang psikopat yang memilih tempat luka yang tak terduga, yaitu mata dan jantung. Congrats Ya. guys, kalian Ya, bukan psikopat gitu. soal ini. Emang gak masuk Aneh akal sih sih. ini Kita soalnya. cerdas sih. Iya. soalnya sampah sih. Udah lanjut. Lanjut, Nomor lanjut. 6, soal terakhir pilihan ganda. Oke. Anda akhirnya memutuskan untuk membunuh orang yang Anda benci selama 10 tahun. Lalu Anda pergi ke sebuah toko untuk membeli pisau. Ada 2 pilihan. Wah. Pisau harga Oh 60.000 jangan-jangan ini dan pisau nyambung ke pertanyaan harga 600.000. Lalu Anda membeli yang 60.000 tanpa ragu. Apa alasannya? Ini pilih yang menurut kalian paling sesuai ya. Gue bacain pilihan-pilihannya. A. Tidak suka menggunakan uang banyak. B. Dapat membunuh dengan lebih sakit. C. Pisau tersebut terlihat lebih tajam. D. Uang tidak cukup. Pilihan yang mana kalian kira-kira? Tadi Oke, yang sabar cewek. dulu. Sekarang Albert dulu kali yang jawab. Di Bentar, pikiran bentar. kalian apa? Berarti tadi dia opsinya pilih 2 ya, antara pisau kalau enggak pistol ya. Tapi dia milih pisau gitu ya. Enggak ada 2 pisau, ada pisau yang 60.000 ada yang 600.000. Oh. Terus dia ya milihnya ampun. 60.000. Terus kenapa lo milih yang 60.000? Oh, sorry. Kenapa? Tadi skip. Tadi pilihannya Maaf ya. Yang pertama soalnya Aduh. lo mau hemat. Yang kedua Ah. biar lebih sakit nusuknya. Terus yang ketiga kelihatannya lebih tajam yang 60.000. Lebih tajam. Terus yang terakhir Keempat? soalnya lo nggak punya duit. Oh, gue bingung sih kalau duit menjadi alasan kayak nggak make sense gitu sih. Mungkin gue bakal melihat karena terlihat lebih tajam gitu ya. Ibaratnya kan Oke. objektif membunuh kan ya kalau bisa matiin seinstan mungkin. Jadi dengan alat yang proper ya dia melihat pisau ini lebih tajam. Soalnya kalau menurut gue investasi uang untuk bunuh orang Oke. rada nggak make sense ya. Apalagi lu benci selama 10 tahun. Itu jawaban seorang psikopat banget. Oh, Ya, enggak dong. sangat terkalkulasi gitu. Oh, enggak dong. Itu namanya menganalisis. Ya. Analisis jawaban yang Skillful terbaik. killer nih Albert kayaknya. Oke, Mustafa mungkin Ya. pilihannya yang mana kira-kira? Kalau gue yang apa ya? Kayak sama sih yang terlihat lebih tajam. Soalnya kan kalau buang-buang lebih duit, tajam. kalau nanti ketahuan masuk penjara kan tetap aja nggak dapet duit, Ya. ya kan? Jadi mending sekalian yang lebih tajam aja. Hmm. Kalau lebih tumpul kan, lo ngapain ngebunuh? Lebih sakit. Gak tau sih, gue bukan pembunuh, Oke. jadi gak tau. Tapi Albert kayaknya Coba, kelihatan coba. lebih jago Jangan-jangan. lah ya dalam membunuh. Ya kan Nih. bukan Jadi Ya, ini gua jawabannya Kunci jawabannya, adalah nggak beli pisau sama sekali. jawabannya nggak punya duit. jadi gimana Nggak, Jess? Ding. Jawabannya membunuh lebih sakit. Alasannya seorang psikopat akan memilih pisau murah karena cenderung tidak setajam pisau mahal. Nah, pisau yang kurang tajam akan membuat orang yang hendak dibunuh menderita dulu sebelum kematiannya. Gitu. Oh. Jadi kalau misalnya lu milih yang lebih sakit ya berarti lu suka nyiksa gitu kasarannya. Ini pisau yang Iya. dipakai buat pertanyaan pertama nih kayaknya yang lu curi. Yang curi kan ya enggak ya, gue gak mencuri pisau ya. Jadi lu adalah pembunuh ini diri lu sebenarnya sendiri. Prequel gitu ya, Iya, prequel ya. prequelnya nih. ya ini related Aha. nih 6 sama 1 Albert. Oke. Iya. Tapi gimana para pendengar? Kalian tadi pada ikutan nggak tes-tes yang gue tanya-tanya ini nih? Kalau iya gue penasaran sih kalian jawabannya kira-kira psikopat atau enggak gitu. Kalau enggak ya selamat guys. Mungkin itu aja kali ya. Closing gimana nih closing? Yoi, closing. Kira-kira mau para psikopat yang nutup atau gue lagi nih yang nutup? Silakan aja, Tutup Bro aja Jess. kan moderator. Moderator gimana? Narasumber. Oke. Jadi teman-teman konklusinya kedua teman saya tidak ada yang psikopat. Tapi mungkin Albert cenderung lebih psikopat daripada Mustafa. Yoi. Itu aja buat episode kali ini. Thank you banget kalau udah dengerin. Kalau misalnya beneran ada yang dengerin. Soalnya ini kita buat literally iseng banget. Dan mungkin ya stay tune untuk episode berikutnya. Dan enjoy your life guys. Ciao. Goodbye.